Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai sebentar lagi, mungkin pukul 5.30 ya, sesuai dengan jadwal, supaya teman-teman yang lain juga bisa ngikutin. Mungkin sedikit berbeda untuk hari ini kita akan menjelaskan ini awal ya, awal bahwa pagi ini kita memulai Jum subuh, ya. Nah, setelah subuh katanya tidak boleh tidur, jadi ya kita melakukan aktivitas dan aktivitas ini harus positif. Kemudian ini akan ada rekamannya, nanti rekamannya saya simpan di channel YouTube ya, nanti Anda bisa cek di sana. Gitu ya, tapi santai ya, nanti mungkin siang saya masukkan, baru masukkan karena harus saya edit terlebih dahulu. Ini adalah bagian dari Tolabul Ilmi ya, sama-sama berbagi ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama buat teman-teman yang akan mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K. Yang katanya ya, katanya bahwa akan dimulai pendaftarannya bulan Juni ya, bulan Juni akhir, bulan Juni akhir. Jadi kalau bulan Juni akhir, sekarang sudah tanggal 8, jadi mungkin 2 bulan kurang ya, 2 bulan kurang, malah mungkin 1,5 bulan lagi untuk persiapan pendaftaran. Tentunya ini bukan waktu yang banyak ya. Ini adalah waktu yang sedikit dan dari waktu yang tersisa tersebut kita belum tahu kapan ujiannya. Tapi yang pasti kita harus melakukan persiapan karena tidak semua non-ASN itu akan masuk menjadi P3K full time. Bisanya akan menjadi part time. Nah, siapa yang menjadi full time adalah orang yang lulus. Orang yang lulus dengan formasi yang tersedia, maka dia akan menjadi full time. Tapi bagi teman-teman yang tidak lulus, nah, terpaksa harus parkir dulu di part time. Yang justru di part time ini kita belum tahu kapan nanti mau diangkatnya. Karena tergantung dari pengajuan. Jadi kalau misalnya belum diajukan ya tidak bisa diangkat-angkat kalau begitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini, walaupun ada jaminan bahwa Anda akan mendapatkan NIF, ya, NIPPPK, semuanya yang ujian, yang masuk non-ASN dan masuk ke database PKN akan mendapatkan NIPPPK. Tapi tidak semuanya menjadi full time. Jadi, sehingga persaingannya adalah persaingan bagaimana Anda menjadi full time. Jadi, bagaimana Anda mencari lowongan formasi untuk Anda di daerah Anda. Tapi kalau tahun kemarin, karena aturannya belum ada tahun sekarang ya, tahun kemarin kan orang yang dari puskesmas itu masih bisa ngambil yang dari di rumah sakit. Jadi kalau masih dalam satu kabupaten atau kota, itu masih bisa dianggap uh, tinggal dalam satu instansi pemerintah. Jadi kadang-kadang bisa jadi dapat oleh orang luar ya, bisa jadi formasinya 3, orang luarnya 1, eh, orang dalamnya 2, kemudian sisanya nggak masuk. Itu bisa jadi bisa jadi diserobot oleh orang yang memang satu kabupaten kota. Itu bisa terjadi dan tahun kemarin banyak yang seperti itu, walaupun memang persentasenya tidak terlalu banyak. Oke. Dan akhirnya tergantung kepada keberapa ataupun kesiapan dari calon peserta, kesiapan dari teman-teman semua. Itu yang membedakan.
Baik, kita akan memulai. Jadi pagi ini kita akan mulai dengan apa itu PPK, nah, ya, PPK dan nah ini secara umum ini adalah materinya, materi soal seleksi kompetensi teknis PPPK Jabatan Fungsional 2023. Kenapa 2023? 2024 belum keluar. Jadi saya ambil yang terbaru ya, yang terbaru. Yang terbarunya ada di tahun 2023. Oke. Nah, apa itu? Ada kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural, kompetensi manajerial, kompetensi, bukan kompetensi, wawancara. Nah, saya baca satu-satu ya. Kompetensi teknis nih. Kompetensi teknis penilaian meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi kalau Anda D3, NES itu ada masing-masing ya. Nanti kita bongkar apakah bagaimana persamaannya, bagaimana perbedaannya. Nanti kita bongkar untuk hari ini kita akan membongkar itu. Kemudian kompetensi sosiokultural, penilaian meliputi pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk. Ya, ini terkait dengan toleransi dan lain sebagainya ya. Yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Nah, ini Anda berperan sebagai perekat bangsa. Ya, Anda juga berarti sebagai lem ya, lem persatuan ya. Apa yang dinilainya? Kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan empati. Kemudian yang ketiga, kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial meliputi komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya adalah wawancara. Wawancara menggali informasi non-kognitif untuk menilai integritas dan moralitas meliputi aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi nanti yang dicari siapa yang paling jujur, siapa yang paling komit, siapa yang paling adil, siapa yang beretika, siapa yang paling patuh. Itu yang dicarinya. Ini adalah tahun 2023 yang terakhir artinya yang paling dekat dengan besok ya. Saya akan mencoba hari ini kita masuknya ke teknis terlebih dahulu. Nah, teknis ya. Nah, teknis tadi sudah dijelaskan. Nah, ini perbedaan. Apakah ada perbedaan antara D3 dengan DELS? Ini perbedaannya mengikuti Permen PAN RB nomor 35 tahun 2019. Kemudian di sini ada edaran, bukan permen, edaran nomor B garis miring 2881 MSM sekian. Dan ada V-Report. V-Reportnya dari 2019 sampai 2003. Kenapa dari 2019? Karena saya mulainya dari 2019 ngajarnya. Ya, baik. Kita akan lihat perbedaannya yang mungkin sebelumnya belum teman-teman mungkin ada yang belum paham. Kita lihat perbedaannya. Nah, kita bedah yang D3. Mudah-mudahan di sini sudah terlihat ya. Mudah-mudahan terlihat ya, teman-teman. Mana di- Ah, mudah-mudahan terlihat. Oke, kalau terlihat silakan ketik yes, teman-teman. Kalau sudah terlihat. Oke, kalau sudah terlihat ini merupakan ilmu daging ini. Kenapa disebut ilmu daging? Karena tidak ada yang ngasih tahu sekarang, baru saya buka ini ya.
Baru saya buka dan bagi teman-teman nanti di bawah itu karena banyak banget ada 340 orang yang ngobrol ya dan saya sengaja ditutupin. Kita lihat saja, kita saja nanti ini yang D3, yang NES pun kenapa NES saya mendahulukan D3? Karena yang ada di D3, yang NES itu harus paham, itu kuncinya ya. Yang ada di D3, yang NES itu harus paham. Baik, kita lihat D3 nih orang nomor satu ini, nomor dua nih. Nomor dua, dia mengatakan dia tidak ngisi yang lainnya, cuma dia mengatakan materi ada terapi komplementer akupuntur. Ya, artinya Anda harus mencatat nih, akupuntur keluar D3. Nah, artinya dan sudah dua kali ujian komplementari terapi itu keluar. Jadi siap-siap mungkin besok juga keluar lagi. Nah, coba perhatikan di sini yang keluar di sini apa? Yang keluar sama pasti materinya sama. Kateter di D3 ada, D1 juga ada. Jadi kalau kita bandingkan di sini lengkap banget tuh nah, lihat. Ini keterampilan yang muncul. Jadi kita ambil yang banyak nih, yang banyak, yang orang banyak itu yang paling banyak ngambil kasih penjelasan ya. Jadi yang banyak muncul adalah kateter, NGT, kemudian head off, semipolar, pemberian oksigen, saksen pada anak, saksen pada dewasa, kemudian perawatan luka, kemudian mana pemberian injeksi, pemberian eh, apa saya harus sebentar, saya kayaknya harus dibesarkan ya, harus dibesarkan. Bentar ya, saya besarkan dulu ya. Mudah-mudahan kelihatan ya, sekarang kelihatan. Kita lihat di sini kolom 2 keterampilan ya. Kita lihat dulu keterampilan dulu kalau begitu ya. Ya. Keterampilan dan anak nih. Kita batasi keterampilan dan anak nih. Ini kan anak nih, pinggirnya anak. Jadi D3 itu terkait dengan nasogastrik di sana juga ada ya. Nasogastrik, kemudian pemberian oksigen, saksen, perawatan luka, pemberian injeksi, pemberian obat, pemberian input, postur regenerasi, water seal, pengukuran EKG, perawatan kolostomi, bisus, pendengaran, vaksinasi. Tapi kalau kita lihat semua orang mendapatkan apa? Head up semuanya dapat nih. Pemberian oksigen semuanya dapat nih. Pemberian oksigen. Jadi pemberian oksigen adalah materi yang keluar banyak. Ya, kalau begitu ya. Jadi setiap orang dapat gitu ya. Setiap orang dapat. Jadi kalau Anda tidak paham nanti pemberian oksigen itu rugi banget, rugi banget. Jadi, nah kemudian di sini juga nih lihat yang muncul Apgar, GCS, luka bakar, tes kehamilan, taksiran bersalin, kehamilan. Ini juga muncul nih. Ini D3 nih ya, D3. Kemudian kita lihat ke bawah sama GCS ya. Kemudian tersil. Nah, yang kita lihat adalah nanti di bawah NES karena sama ini tampilannya sama dengan yang di atas. Kita lihat di bawah, mana di bawah ya. Nah, ada NES. Ini perbatasan nih, perbatasan NES. Ini NES, keterampilan apa yang ada di NES? Polar, semipolar, oksigen, saksen, pada dewasa pemberian oksigen. Oh, kan sama ya. Sama tuh. Muncul juga di NES. Jadi keterampilan tuh nggak ada bedanya. Ya, keterampilan nggak ada bedanya. Terus di anak juga sama. Ada luka bakar, kemudian cairan, kemudian kebutuhan cairan anak, kekuatan otot juga ada. Ya, ini jadi dari segi keterampilan itu sebenarnya tidak ada bedanya. Buktinya ini, buktinya. Kalau kita lihat ke bawah, coba perhatikan. Ini sama kan? Kateter, nasogastrik, semuanya ada. Jadi dari keterampilan, baik di anak maupun di keterampilan ataupun di
eh interaksi yang kehamilan dan maternitas berarti ya. Berarti tidak ada bedanya materi-materi keterampilan itu karena kan sama aja keterampilan itu juga ya. Jadi tidak ada bedanya keterampilan di D3 dengan keterampilan di DAS. Itu menjadi poinnya itu ya, menjadi poinnya itu. Jadi itu yang menjadi poin bagi teman-teman bahwa untuk keterampilan tidak ada perbedaan ya. Itu nggak ada perbedaan kan sama antara D3 dengan DAS. Tidak ada. Kita lihat lagi ke atas. Lihat ke atas. Ini hitungan, oh hitungan, bukan anak ya, hitungan. Kemudian kasus KMB, nah, ini kasus KMB, coba perhatikan. Ini fungsi keluarga nih yang banyak. Ada fungsi keluarga, tipe keluarga, dan lain sebagainya. Jadi ini saya hanya membandingkan D3 dengan NES saja dulu. Nah, di bawah nomor berapa D3? NES. Nah, coba. Eh, kan nggak ada bedanya kan, sama aja. Ada otot, kekuatan otot, ada sama. Di D3 juga ada terkait fungsi keluarga, pengkajian komunitas, masalah komunitas sama di S1 pun sama ada. Nah, itu yang menjadikan bahwa nih teman-teman harus siap secara teori karena kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita peroleh. Sehingga nanti saya akan tunjukkan kepada Anda rekapannya seperti apa. Nah, rekapannya seperti ini. Rekapannya mana? Cek, 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 cek dulu. Mana barusan saya cek dulu ya. Bentar. Ini rekapannya yang wajib Anda pahami nih. Bentar. Ah, ini nih. Rekapannya. Enggak berespon nih. Oh, ini nih. Questionnaire, responnya. Ini ada 340 orang yang ikut ya. Ada 340 orang yang ikut memberikan apa memberikan penjelasannya. Nah, ini tadi formasinya tadi ya ini paling banyak ada tiga yang memberikan. 60% lah, 60% berbanding 40% ini yang berikan. Nah, tadi yang keluar keterampilan apa saja? Ini keterampilan di keterampilan apa saja? Ini yang paling banyak nih oksigen. Di D3 maupun S1 oksigen. Jadi pemberian oksigen adalah wajib. Yang mana saja? Tentunya yang dari mulai kanu, kemudian simple mass, rebreathing mass, kemudian non-rebreathing mass. Itu yang paling yang harus Anda kuasai. Dari apa saja yang harus Anda kuasai? Ya, Anda harus menguasai dari mulai satu, saya tulis ya. Satu dari mulai saturasinya dan liter. Satu, dua, langkah. Langkah pemberian ya, langkah pemberian. Bagaimana langkah pemberiannya? Ya, setelah ini apa, setelah ini apa. Itu keluar itu yang kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya, apalagi nih cari yang besar nih, yang besar-besar aja yang cari. Nah, ini head up, itu head up diberikan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan di peningkatan tekanan intrakranial. Jadi itu head up diberikan untuk orang-orang tersebut ya. Untuk orang-orang tersebut diberikan head up. Nah, head up ya. Kemudian yang selanjutnya ini nih 122 perawatan luka. Jadi oksigen dan perawatan luka serta posisi itu merupakan tindakan yang paling banyak keluar
Dan saya pun memastikan mungkin 99% oksigen, kemudian head up atau posisi, kemudian perawatan luka pasti keluar tahun sekarang. Ya, pasti keluar tahun sekarang. Ini banyak sekali yang harus kita bahas. Kalau kita bahas satu persatu, mungkin sampai kapan nih selesainya? Nanti kita coba bahas supaya Anda mendapatkan pemahaman kira-kira soalnya seperti apa dan lain sebagainya. Nanti kita insya Allah kita bahas ya di di Zoom subuh ya kita bahas. Ya boleh Anda boleh mengundang orang karena sifatnya gratis saja, sifatnya gratis dan menambah eh, pembendaharaan mungkin Anda mungkin sambil mendengar sambil masak mungkin sambil mau persiapan Anda mendengarkan suaranya dan nanti juga kalau yang nggak kebagian Anda boleh lihat di rekamannya ada insya Allah ya. Jadi ini baru pertemuan pertama. Mungkin mudah-mudahan sehat ya, sehat semuanya. Jadi kita bisa melanjutkan jam subuh ini. Dan ini tanpa bayar ya, tanpa bayar. Ini padahal ilmunya ilmu daging. Kalau istilah bisnis itu ada ilmu daging. Kenapa disebut ilmu daging? Karena Anda lebih terarah belajarnya. Oh, keterampilan ini yang harus saya pelajari. Ini yang harus lebih utama. Jadi Anda harus yang lebih utama nih mempelajari ini. Mempelajari yang besar-besar itu yang Anda harus utama. Misalnya yang mana? Yang ini ini nggak boleh, ini nggak boleh dilewatkan. Kemudian head up itu apa? Kemudian semipolar itu kapan? Kemudian perawatan luka. Ini penting perawatan luka. Jadi keterampilan yang sudah jelas adalah perawatan luka, kemudian pemberian oksigen, kemudian kateter, kateter, kemudian ke bawahnya injeksi juga ada termasuk di dalamnya, infus juga ada, eh infus ke atas ya, ya saya ini dulu ya, push barusan ke atas, kok tiba-tiba ke atas ya. Kemudian selanjutnya postura drainase EKG ini EKG ya kecil walaupun jangan dipikir EKG nggak ada nih ada EKG nih dan kolostomi selalu ada di setiap ujian jadi kolostomi itu selalu ada di setiap ujian jadi siapkan saja lah Anda dan boleh Anda screenshot saja kalau Anda perlu ya screenshot saja screenshot materi ini kan screenshot ini ya. Saya nggak akan ngasih ininya ya. Anda screenshot saja. Screenshot. Oh ini loh yang harus saya pelajari. Jadi Anda fokus belajar itu tahu apa yang harus dipelajari. Nggak asal-asalan, nggak ikut-ikutan. Itu dalam belajar ya Anda harus punya visinya. Anda harus punya target saya harus mencapai apa. Bagi teman-teman yang sudah gabung, ya sudah gabung, eh, saya sudah memberikan ada yang namanya daftar tilik. Tilik P3K, BPPK. Daftar tilik itu adalah daftar keterampilan pengetahuan yang wajib Anda kuasai. Jadi, daftar tilik itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk Anda untuk mengontrol kemampuan. Misalnya, nanti Anda tinggal mencontreng. Ini sudah dikuasai atau belum? Kalau sudah dicontreng. Misalkan oksigen, oh sudah. Oh ini perawatan luka belum, misalnya gitu. Jadi belajarnya itu nanti kelihatan dari hari ke hari kelihatan. Oh saya belum yang ini. Jadi daftar itilik itu adalah guideline yang diberikan, guideline yang untuk memudahkan Anda untuk eh, belajar yang lebih terarah. Ini terarah juga, Anda tahu, tapi akan lebih terarah. Oh ini Anda centang, ini centang. Itu banyak banget, itu berapa lembar itu daftar tilik. Ya, berapa lembar saya lupa lagi lah ya. Nanti bagi teman-teman yang gabung ya nanti akan mendapatkan itu.
ada di materi umum nanti, bukan nanti, sudah saya berikan di materi umum. Jadi teman-teman belajarnya itu mudah. Mau belajar mandiri, mau belajar bareng, itu tidak akan lepas, gak boleh lepas dari sana. Karena kalau Anda berharap belajar sebulan, 2 bulan dengan saya, kemudian Anda tiba-tiba menjadi berubah, berubah, kayak apa yang berubah? Nah, itu mungkin sedikit saja akan tercapai. Kenapa? Awang Anda udah kuliah aja berapa tahun itu ya, nggak rubah-rubah gitu. Apalagi saya 1 bulan 2 bulan bareng gitu ya. Tapi dengan adanya daftar tilik, dengan adanya FR, itu namanya ini namanya FR ya. FR itu adalah field report, ya, field report atau catatan lapangan. Catatan lapangan itu ini merupakan hasil survei, benar-benar hasil survei, ya, hasil survei pasca seleksi P3K, NIS dan D3 perawatan. Ini lengkap banget. Jadi kalau intinya ya kita tidak tahu. Saya tidak akan memang ada grup FR ada, tapi saya tidak akan membuka itu karena kita tidak tahu yang akan depan. Yang pasti pola-pola apa yang harus dipelajari ini sekarang sudah jelas. Apalagi ada daftar tilik. Ya, daftar tilik. Jadi bagi teman-teman yang memerlukan, silakan Anda screenshot ini. Dan ini nggak akan bisa bohong karena 300 loh ya. 300 orang itu, 300 lebih, 306 orang itu yang memberikan penjelasan terkait dengan materi-materi apa yang keluar di keterampilan. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa mau bertanya atau memberikan pendapat, boleh Anda mengetik atau mic boleh saya berikan ke Anda, boleh, boleh ya, boleh acungkan tangan dulu, boleh ya. Jadi gimana gimana teman-teman. Zoom ini bermanfaat nggak membuka wawasan? Ya, kita kan membuka wawasan dulu. Kalau Anda pikir bermanfaat, ya mungkin nanti kelanjutannya kita akan rutin gitu ya. Tapi kalau misalkan, aduh ngapain sih buang-buang waktu ini nggak materinya nggak menarik banget gitu kan. Nah, itu ya sudah saya sudah nanti mending mending jalan-jalan nyari Sorabi itu nanti ke sana itu jam segini. Oke, gimana teman-teman? Dilanjut, dilanjut atau sudah? Ya, ini, ini saya kan harus evaluasi teman-teman semua. Kalau nggak apa bermanfaat ngapain juga? Kan harus memberikan yang bermanfaat ya, yang bermanfaat bagi teman-teman. Termasuk juga saya cek respon Anda nih, benar ngeliatin nggak gitu kan? Jangan subuh ya, subuh-subuh belajar lebih ini. Sebenarnya sebenarnya kalau Indonesia kalau orang Sunda itu bilang subrang. Subuh berang ya. Subuh berang itu subuh ya udah kelihatan matahari udah subuh. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi di kuliah subuh saya ajarin ke teman-teman dan ini free benar-benar gratis. Kenapa? Karena untuk pembahasan soal nanti ada di bimbingan ya dan di bimbel penjelasan-penjelasan. Kalau di sini kita memberikan konsep-konsep apa yang keluar dan keluarnya dari mana ya bahasanya itu tadi. Bahasanya tadi. Dan kalau Anda mau memperdalam silakan gabung di yang berbayar ya. Kita lanjut teman-teman. Kita ini jadi silakan ini screenshot ya teman-teman di screenshot ya. Di screenshot silakan. Nggak saya nggak pelit lah ya. Atau nggak akan dibawa meninggal ini. Justru kalau diamalkan saya dapat pahalanya. Nah, kemudian nih hitungan tadi. Nah, hitungan. Hitungan juga sama teman-teman. Anda belajar hitungan yang banyak aja, banyak keluar saja. Walaupun semuanya wajib. Apa yang saya wajibkan? Ya, itu yang penting. Yang saya wajibkan yang paling banyak lah. Yang saya wajibkan itulah yang banyak. Berarti yang saya wajibkan yang mana?
ini GCS. Saya tidak mau tahu GCS itu Anda harus paham, jangan sampai ini ekstensi fleksi itu kayak gimana sih, Mbak? Terus apa kemudian nyeri dan lain sebagainya itu yang mengerang itu gimana juga. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi GCS benar-benar harus paham. Saya tidak mau tahu lagi ya ada ada apa Anda mau tidak bisa atau enggak. Nah, sekarang bandingkan di sini. 270. Nah, ini 340. Artinya, artinya ada 70 orang ya, 70 orang ya, 70 orang yang kurang lebih lah ya, karena 68 sebenarnya ya. Ada 70 orang yang tidak mendapatkan hitungan di ujian itu. Dia tidak mendapatkan 70 orang, tidak ada hitungan. Saya nggak dapat hitungan. Ya, alhamdulillah. Anda nggak usah pusing menghitung. Tapi ternyata dari 340 orang ada 272 yang dapat. Anda tinggal milih mau mengandalkan bahwa hitungan nggak penting karena saya nggak dapat atau mau mengandalkan mayoritas. Mayoritasnya, nah ini berarti kan 270 berbanding 70. Ini tinggal kita berbanding itu saja. 7 kali 4 itu 28 ya, 28. Berarti kan 4 berbanding 1. Nah, 4 berbanding 1 lah kurang lebih. 4 berbanding 1. Ya. Jadi ada dari 5 orang, dari 5 orang, satu mendapatkan hitungan, tidak mendapatkan hitungan satu, dan 1 orang tidak mendapat, 4 orang mendapat hitungan. Kalau Anda mau berpikir, dibesarkan lagi kali 20. Ini 80%, 80%, dan ini 20%. 20% dapat hitungan, tidak dapat hitungan, 80% menghitung. Anda mau pilih apa? Mau pilih bisa atau pilih enggak? Ya, sudah pilihan, hidup ini pilihan. Saya nggak usah lah, nggak usah pusing GCS, nggak usah pusing Apgar, nggak usah pusing kekuatan otot, luka bakar lagi, taksiran usia kehamilan, bodoh amat. Ya itu pilihan Anda, gitu kan. Mau bisa, mau enggak, mau berusaha enggak di sini. Karena 80% mengatakan bahwa itu keluar ya. Ada hitung-hitungan. Jadi bagi teman-teman yang kemarin nggak dapat hitung-hitungan ya syukur. Tapi kalau misalkan dapat dan Anda tidak bisa, lain masalahnya gitu kan. Tapi kalau Anda nggak dapat, tapi Anda bisa, tapi nggak dapat itu nggak masalah. Tapi pada saat Anda tidak bisa dan ada soal hitung-hitungan, itu baru menjadi masalah itu. Jadi kalau saya mengatakan ikutilah yang mayoritas ya. Nah, lah aku masalah materinya aku belum. Nah, itu masalahnya. Masalahnya nanti Anda terus aja ikut Bu Nur, terus ikut aja nanti kuliah subuh, jum subuhnya. Nanti kita belajar taksiran persalinan, usia anak, kan nanti kita pelajari teori-teorinya ada di kuliah subuh. Ya, Bu Nur ya. Jelas ya teman-teman, jadi kita jelas arahannya nanti ya. Kemarin dapat hitungan di maternitas, kemudian sharing farm, luka bakar. Oh, sharing farm. Kalau teman-teman yang eh, gabung di, di, di Bimba, sudah saya berikan tuh hitungan sharing farm, cara ngitungnya sudah saya berikan. Materinya sudah ada ya? Siapa yang gabung tuh? Materi di kuliah, di materi umum, siapa yang sudah ngedownload? Yang sudah download materinya, ya. Ada yang sudah download materinya, banyak materi yang kemarin saya berikan. Kalau belum, cek ya di sana ya, sudah saya berikan. Cara ngitung dobu, epineprin, itu sudah saya berikan di sana. Awas lo kalau misalnya. Ayo dibaca, dibaca. Materinya sudah ada loh Bu. Semuanya sudah ada Bu. Kalau di Bimba sudah ada semuanya.
Tinggal Anda baca, bacanya bisa di mind map, bisa di materi-materi yang saya berikan. Oke, jadi saya ulangi, saya tegaskan lagi. Betul, tadi masalahnya belum bisa. Nanti kita bahas belajar, masih ada waktu. Makanya pentingnya belajar itu bukan bukan lamanya belajar, tapi kita sering belajarnya itu ya. Ya, Anda harus sering belajar, sering sering ketemu, insya Allah nggak akan lupa. Nah, balan cairan juga ada nih, kebutuhan cairan pada anak, dosis. Nah, dosis pada anak gimana ngitungnya? Apakah pakai rumus yang atau pakai rumus yang mana? Ya, nah ini penting sekali ini. Nah, coba yang paling tinggi aja. Nah, kita ngitungnya begini ngitungnya. Nah, GCS 129 orang per atau dari 272 orang mengatakan GCS ada. Nah, ini menunjukkan GCS ada sehingga 47%. Banyak loh 179 orang itu. GCS itu ada. Ya, hitung-hitungnya gitu. Jadi banyak benar itu. Yang dipikir tidak ada. Itu penting sekali itu. Coach, agak keluar. Kemarin ada pertanyaan menghitung BB normal dewasa. Rumusnya bagaimana saya cari. Oh ya, gampang. BB normal, BB normal anak. Nanti gampang. Nanti saya berikan ya. Kalau berat badan ini ya gampang. Kalau di ini. Kalau ada rumus 2N tambah 8 itu untuk anak. Ya, N ini untuk umur. Kemudian kalau ini BB anak ya. Anak. Kemudian dewasa, dewasa saya punya rumus untuk laki-laki ya, laki-laki gimana bulatnya? Nah, untuk laki-laki adalah TB dikurangi 100 kali 0,9. Kalau perempuan TB dikurangi 100 kali 0,85. Ini cara menghitung berat badan perempuan. Contoh, misalkan anak 4 tahun, berarti 2N tambah 8. Jadi 2N-nya itu 8 tambah 8. Kenapa dari 8? Ini 2 kali N, 4. Jadi 8, jadi 16. Itu untuk anak contohnya. Itu satu, ya untuk anak misalnya. Aplikasinya ya. Hapus. Ya, kemudian untuk laki-laki misalnya TB-nya itu 170. 170 berarti ini dalam kurung dulu aja. Dikurangi 100 ya. Dikurangi 100. Berarti kan 70 nih. Kali 0,9 ya. Kali 0,9. Jadi coret aja ini. Jadi 7 kali 9. 63. 63. 63. Rumusnya Anda bisa yang kayak rumus biasa. Misal TB dikurangi 100 dikali dikurangi 10% kali TB dikurangi 100 kan sama. Saya nurunin rumus rumus ini itu dari sini. Jadi dari sini. Nah, ngacunya ke sini rumus itu. Ya. Itu sudah ada di materi kunci kok. Materi kunci sudah saya berikan, cara ngitungnya sudah saya berikan ya. Oh, ya terlalu cepat ya. Oke, siap Bu. Itu supaya tulisannya bagus, saya tulis aja ya. Anak. Ah, anak. Ini besar-besar bukan marah ya. Anak adalah 2N. N tambah 8. Ini rumusnya. Ini enakan kayak gini kan daripada coret-coret saya nggak jelas. Dewasa, dewasa, dewasa. Ini laki-laki ya, L. Ini dewasa laki-laki. Itu rumusnya TB dikurangi 100 nah, kali 0,9 ya. Kemudian bisa nggak ini? P. Pada saat P itu sama ya TB dikurangi 100
kali 0, Kan aman di dicocok penggawean. Kok saya di stop saat itu. segini rame ya. Oke, itu ya. Kenapa hilang? Mana barusan? Mana barusan? Oh, di sini. Eh, silakan. Itu rumusnya sederhana banget ya. Nah, itu rumusnya. Ini rumus cepatnya. Ini ya. Ini 2 yang tambah 8. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Sampai ini teman-teman silakan boleh mengusulkan, mau bertanya, boleh. Mau dapat kemarin dapat apa? Boleh. Mau seperti itu. Jadi kita sharing loh, bukan saya hanya saja yang ngomong aja, tapi teman-teman juga lebih aktif. Jadi nanti dari si A dapat ini, dari si B dapat ini, sehingga kita nggak stres pada saat ketemu. N, N itu tahun, N tahun. Jadi kalau misalnya diketahui mana barusan. Sabar ya teman-teman. N 2N tambah 8. 8 ya. Jadi N itu sama dalam tahun. Usia dalam tahun. Dalam tahun. Ya, udah. Jadi kalau anak usianya contoh. Anak usia berapa? 6 tahun misalnya. Berarti kan tinggal 2 kali 6 tambah 8. Berarti 12 tambah 8. Nah, berarti berat badan idealnya adalah 20 kilogram. Ini idealnya. Nanti dari sini dapat rumus turunan. Rumus turunan gimana? Cairannya. Cairan. Cairan berdasarkan berat badan. Ingat, cairan itu 10 kg pertama. Kg pertama. Pertama kali 100. 10 kg kedua, kedua kali 50. 10. Sisa kalau ada sisa ya, kali 20. Mili, mili, mili. Satuannya mili ya. Satuannya mililiter, satuannya. Mililiter. Sehingga kalau anaknya tadi berapa 20 berarti ya di pinggirnya lah ya 20 nih. Diketahui anak 20 kg kan tadi 20 kg. Maka 20 itu 10 tambah 10. Jadi 10 pertama kali 100 berarti 1000 ya. 10 kedua kali 50 berarti 500. Jadi jumlahnya jadi kebutuhan cairan kebutuhan cairan per 24 jam adalah 1000 tambah 500 sama dengan 1500. Begitu mililiter per 24 jam. Nah, itu jadi variasi soalnya dari mulai kita menghitung usia anak sampai dengan per 24 jam. Nah, ini kan sudah diketahui nih si anak 1500. Kita ngehitung berapa tetes per menit dengan menggunakan mikro. Kita kan bisa gitu mutar-mutar. Kita kayak yang sedang ngitung buntut. Tapi nanti, sebentar nanti setelah Anda paham baru saya masukkan ke cairan dan yang lainnya. Di cairan aja kita banyak yang harus kita ini kebutuhan cairan nih. Dari cairannya banyak yang harus kita lakuin nih. Jadi sabar nanti kita pelajari sama-sama ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham?
Oh, ini ada yang kemarin dapatnya apa nih? Coba nih lihat. Kemarin lebih banyak dapat komunitas maternitas terapi komplementer. Oke, nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Masih untung kalau terapi komplementer misalnya aku perisur di mana titiknya, wah parah itu kalau sudah kayak gitu. Ya nanti kita yang ada kita bahas sama-sama karena nggak mungkin saya bilang lagi nggak mungkin apa semuanya saya bahas kalau di grup itu nggak mungkin apalagi orang yang nggak gabung ya. Nah, terima kasih Bu Priska ya kasih amin ya robbal. Jadi kalau misalnya seandainya 22 oh ya 22 saya pakai coret-coret ya supaya cepet ya. 22 22 kalau 22 berarti kan sudah jelas nih, sudah jelas. Ini dari aturan ini kan sudah jelas. Berarti 20 aja. 20 adalah 1.500. 1.500. Kalau 22 berarti ada sisanya 2 nih. Berarti 2 kali 20. Kan sisanya 20 nih tadi. Nah, sisanya kali 20. Jadi 40. Jadi judulnya. Jadi total cairnya 1.540 itu mililiter. Kalau 22, ini kalau 22 ya, 22 kilogram. Kalau 26, kalau 30 misalnya, 30 ya sama saja. Yang 20 udah jelas 1.500. Nggak usah dihitung, udah jelas 20 itu 1.500. Ini sisanya 10. 10 kali 20 kan, dikurangi 20 berarti kan 10 sisanya. 10 kali 20 berarti 200. Jadi 1.500 tambah 200 berarti yang 30 itu 1.700. Gitu ya. Paham ya teman-teman? Paham? Sampai di sini paham? Paham? Bisa diikutin? Paham? 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 Mudah-mudahan paham ya. Ya, mudah-mudahan paham. Oke. Terima paham. Oke, kalau bisa. Sip. Terima kasih. Bagaimana? Nggak terlalu cepat menjelaskannya? Nggak terlalu cepat ya? Menjelasinya nggak terlalu cepat. Ini kalau misalkan kayak bangun tidur ya, emang baru bangun tidur. Suaranya aneh. Ya, nggak terlalu cepat. Tidak, oke. Sip. Itu rumah sakit mana itu, Mas? Tirto Wardoyo itu di mana itu? Di kabupaten mana itu? Di daerah mana Indonesia? Daerah mana Indonesia itu? Di mana itu? Tirto Wardoyo itu. Oh, Jateng. Jateng itu di mana Jatengnya, Mas? Tirto Wardoyo. Oh, Purworejo. Wah, ini harus. Wais, Mas Wendy dari Asmat ini dari gimana Papua? Baik-baik saja Papua. Nah, ini saya belum dapat noken nih. Purworejo berarti banyak durian nih. Banyak durian. Sekarang Purworejo musim apa nih Purworejo? Oke, kita lanjut ya. Bagaimana teman-teman aman ya? Siap, santai, Bang. Nanti yang penting lulus dulu. Nah. Ah, aman sampai di sini teman-teman paham? Sampai di sini paham? Nanti sisanya ini yang akan kita bahas ya nanti gimana cara kehamilan usia nanti kita bahas satu persatu. Ini kan baru perkenalan ini. Jam ini baru perkenalan. Balan cairan nanti kita bahas Bu ya, Bu Santi. Nanti kita bahas. Kita, kita mesti banyak nih yang harus. Ini baru menunjukkan dulu Bu ya. Baru nunjukin ini loh yang harus dipelajari. Nah, ini baru menunjukin. Belum pada pendalaman materi. Oke ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Nanti pendalaman materi menyusul. Rajin-rajinlah kuliah subuh. Kalau dulu pada saat kecil kita harus nyari tanda tangan, gitu kan, kuliah subuh. Ini yang paling kasus yang paling banyak apa? TBC. Pahami itu TBC. TBC pahami karena ada 96 orang dari 297 orang mengatakan dapat tuh TBC. Jadi
Sisanya nih gimana nih? Ada 50 orang nggak ngasih jawaban? 300 aja. 50 orang. Mungkin dia nggak dapet atau nggak ingat ya. DM. DM pelajari. DM. Kemudian hipertensi. Tadi TB. TB paling banyak tuh. Juaranya TB. TB juaranya ya. Jadi TB mulai dari patofisiologi, pemeriksaan, pengambilan sputum, ya pengambilan sputum, obatnya, efek samping obat, Anda harus paham gitu ya. Harus paham, benar-benar paham. TB baca, ya. Kemudian hipertensi, kemudian stroke, kemudian DM, kemudian gagal jantung, kemudian ada COVID, ada gagal ginjal, ada asma, ya. Itu juga harus pelajari. Kemudian gadar nih, gadar. Ini paling besar mana gadar? APD. Anda harus semua dapat APD. Ternyata semuanya dapat APD. Siapa yang kemarin dapat materi APD? Adik soalnya dapat APD. Siapa? Ada yang dapat APD? Misalnya, apa yang harus Anda lakukan kalau ada pasien ini? Celakaannya Anda harus masuk dulu ke danger, respon. Yang danger itu kan selamatkan diri, pasien, dan lingkungan. Itu yang penting, ini di D, danger. Ini masuk dalamnya adalah APD. Dalamnya, ya. Kenapa APD ada? Kemudian selanjutnya yang paling banyak adalah ini nih, merah. BHD ya. BHD, mau tidak mau, Anda prinsip BHD harus paham. ABC, airway, breathing, circulation. Kemarin juga muncul kapan kita berhenti kompresi. Ada ya? Kapan kita berhenti kompresi? Ada 5 minimal. Nah, cari itu yang 5. Saya udah bilang. Jadi 5 kisi-kisinya ada 5 orang. 5 biji itu yang mengindikasikan kita berhenti RJP. Itu ya. Ya, tuh ada. Kemudian breathing. Breathing bagaimana kalau ada gargling, kalau snoring, kalau ada suara apa tuh? Suara gagak namanya crowing gitu. Itu apa tandanya breathing? Kalau airway ada, tidak ada, berisian jalan napasnya bersih atau tidak dan lain sebagainya. Itu juga harus menjadi tempat dipaham teman-teman ya. Kalau gitu cuma banyak coach kalau gitu. Emang banyak mau gimana lagi? Dipikir emang sedikit yang dipelajari. Ya, emang dipikir sedikit yang dipelajari ya. Banyak benar itu. Teori-teorinya yang dipelajari banyak itu ya, yang harus Anda kuasai. Dipikir sedikit apa? Nah, itulah ya. Oke, ini direkam ini. Direkam tuh ada sudah. Ada klip, kelap, klip, kelap, klip. Ini sudah direkam ya. Sudah direkam. Nanti tinggal rekamannya nanti saya simpan di sini nih. Saya simpan di sini. Mana? Rekamannya nanti disimpan di sini. youtube.com/ Timbalkan dulu. Panduru. Nah, simpan di sini. Nanti akan saya simpan di sini. Semuanya di sini saya simpan. Jadi mampir aja. Sudah ada 100 berapa, sudah ada 100 berapa film gitu yang saya buat. Ambil aja, nggak ada iklannya kok. Ambil aja. Itu Jair saya niatkan untuk jariah ya, jariah ilmu mudah-mudahan bermanfaat. Kan ada 3 anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, harta yang didermakan di jalannya. Nah, saya nggak punya, saya anak soleh mungkin masih proses gitu ya. Tidak tahu yang amin, saya anak-anak saya mudah-mudahan soleh. Kemudian ilmu yang diamalkan mungkin walaupun saya meninggal, di YouTube kan masih ada semua jejak di digital itu selama internet masih ada, mungkin masih Anda masih bisa membuka materi-materi yang saya buat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Kemudian yang terakhir kan saya nggak punya duit nih.
Jadi harta ya saya nggak bisa ngasih teman-teman 1.000 1.000 1.000 ya, $1.000 maksudnya. Ya, belum belum sampai saat ini. Tapi ya, ya ilmu yang manfaat mungkin saya masih bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kan kalau Anda ngitungnya benar, pasien juga cepat sembuh. Anda dapat pahala, saya dapat pahala. In- Mudah-mudahan jadi penerang di kubur saya gitu ya. Menjadi pemberat amalan saya ya. Ya karena saya harus semangat berbagi ilmu sekarang. Saya orang sakit nih. Sungguh kresek tuh obat yang harus saya makan tuh. Ya doain aja lah ya. Doain aja saya sehat. Jadi bisa membersamai teman-teman. Ya, teman-teman sukses. Saya juga mungkin ikut ya. Oke, kita lanjutkan. Ini nanti teman-teman lihat di sini ya. Nih kalau ada yang belum paham. Oh ya, ini hipertensi. Nah, sekarang ada apa yang lagi intensif? Di sini nih, trauma, penanganan trauma kan beda-beda nih. Trauma ada tuh 20%. BHD, tadi sudah jelas. BHD, bantuan hidup dasar. Harus paham. Kemudian triase. Triase. Jangan sampai nanti Anda bingung. Bedanya triase rumah sakit sama di apa di bencana gimana? Kalau bencana amankan orang yang paling memiliki kesempatan untuk hidup yang lebih banyak. Jadi kalau di bencana amankan orang-orang yang ini Bapak Ibu kumpul kumpul kumpul. Nah ini amankan dulu orang yang seperti itu. Disuruh pergi dulu itu ngamankan tuh yang dulu. Baru orang yang nggak bisa ngapa-ngapain ketimpa runtuhan itu kan terakhir itu terakhir. Kalau Anda tidak ngamanin orang yang bisa ngobrol, masih tidak, masih sudah bisa, masih bisa lari-lari, itu nanti Anda ngeribet ke dalam kerjaan Anda, ngerecokin itu ke dalam kerja, ngerecokin itu dalam kerja, sibuk. Nah, kemudian apa lagi? APD tadi sudah ya, APD itu sudah. IWS nih, IWS, Early Warning System Score, itu yang harus Anda pahami. Gak ngerti, nanti belajar, tenang. Gak ngerti, nanti belajar. Tenang. Tekanan, kemudian apa ini? Nah, yang shock eba dan non shock eba, misalnya PEA itu non shock eba tidak boleh di shock. Kalau misalkan ventricle fibrillasi yang shock eba. AGD, AGD ada no, AGD 16%. Bagaimana ini adalah apa? AGD paling soalnya ada dua. Kadang ada pernah yang dapat 4 AGD. Tapi ya Anda harus harus siap. Dapat berapapun. Nggak dapat ya Alhamdulillah. Kalau dapat ya harus siap. Ya, Alhamdulillah. Kalau dapat, Alhamdulillah sudah belajar. Kalau nggak belajar repot. Kapan kita membahas tentang eh, alkalosis, respiratorik, metabolik, asidosis, terkompensasi, terkompensasi sebagian, tidak terkompensasi. Kapan kita berbicara itu? Untungnya, untungnya di ujian itu tidak sampai dengan terkompensasi, tidak terkompensasi, terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian. Nggak ter, nggak termasuk itu. Untung. Tapi kalau belajar dengan saya, nanti insya Allah ada terkompensasi gimana, sebagian gimana, penuh gimana. Itu nanti kita belajar. Jangan khawatir. Tekanan positif negatif. Nah, juga ada nih. Bukan tidak ada. Ada 5% itu tinggi. Ya, tinggi 5% itu ya. Kemudian maternitas nih, maternitas. Maternitas cari yang paling tinggi. Leopold 1 sampai 4 wajib paham, teman-teman. Jadi dalam kesempatan ini saya tidak mau tahu sekali lagi, saya tidak mau tahu Anda harus paham ini. Gimana caranya baca, kemudian imunisasi, imunisasi termasuk jadwal imunisasi harus paham itu, harus paham kapan diberikan ini. Kalau 6 bulan belum diimunisasi, apa yang dulu diberikan, ya itu biasa seperti itu. Kemudian juga perkembangan anak, tahap perkembangan anak. Setahun bisa gimana, 6 bulan bisa apa, berat badan
6 bulan seperti apa, 9 bulan, 9 bulan bisa seperti apa, dan lain sebagainya. Terapi bermain, kemudian di sini teori perkembangan anak, dan hamil tidak hamil. Termasuk juga APN, APN. Kemudian nah ini perhatikan di sini nih, keluarga komunitas garanti. Perhatikan, banyak lebih dari 40%. Kalau kalau coba kalau yang di atas perhatikan. Ada yang kurang 40% kan? 15%. Coba kalau di sini nih, semua di atas 40%. Di sini aja reaksi jatuh maksudnya ke sana. Ini semua di atas 40. Di atas 40 semua ya. Tuh, yang ngasihnya juga banyak bener. 320 orang. 320 orang mengatakan ada ini fungsi keluarga. Bener. Ya sudahlah, Anda tinggal screenshot. Screenshot, silakan. Jangan sampai nanti Anda menyesal. Aduh, tadi kelewat. Apa saja sih di keluarga yang muncul garanti? Ini contoh salah satunya. Siapa yang kemarin dapat keluarga dan komunitas banyak? Ayo, acungkan tangan. Unjuk jari. Siapa? Ya ada ya yang dapat komunitas banyak kemarin. Tadi ada di atas tuh. Oh, Mas Lutfi katanya. Ah, itu udah apa tuh, makanya nanti akan saya ya besok kita juga belajar ya. Nah, kait dengan ini yuk kita belajar sama-sama, nanti kita jawab. Ini juga menjadi target kita, belajar teorinya, belajar teorinya. Jadi Anda harus harus eh rajin, rajin. Kalau Zoom, enaknya Zoom itu Anda bisa bertanya langsung ya. Tapi kalau video Anda nanyanya kadang-kadang dirasa respon, kadang enggak. Jadi tergantung waktu luang saya ya. Dan mungkin baru di saya ngasih Zoom. Di orang mana berani ngasih Zoom. Ya nggak apa-apa. Kalau salah ya saya baca lagi gitu aja. Dan ilmu itu nggak akan hilang kalau kita ngajar. Justru itu tambah kuat. Jadi kita tahu terus, diasah terus. Ilmu itu nggak akan hilang kalau diajarin, nggak akan. Malah nambah paham, saya nambah ikatan saya kuat itu kan. Nah itu tipe keluarga ada, jangan lupa pengkajian komunitas, masalah komunitas keluarga, perkembangan keluarga. Fungsi keluarga dari mulai fungsi dalam kesehatan yang 5 itu dan fungsi-fungsi yang lain misalnya fungsi ekonomi, pendidikan, reproduksi, apalagi ya, perkembangan dan lain sebagainya. Itu banyak tuh fungsi-fungsi keluarga, tipe keluarga. Tipe keluarga ada tuh setengahnya, setengah setengah orang mengatakan tipe keluarga kurang. Eh, kurang. Keluar nih setengahnya nih, dikatain. Kajian komunitas yang Wensial Survey. Di dalamnya ada bagaimana menentukan prioritas. Ya, ini peluangnya gimana, resiko. Kalau keluarga, ini kemarin ada yang dapat menghitung, hitung cara memprioritaskan dengan cara menghitung di keluarga ada nggak? Dihitung, hitungan cara membuat menentukan prioritas. Oke ya, jadi kita lanjutkan. Jiwa, jiwa itu halusinasi yang banyak, kemudian komunikasi terapeutik dan teknik komunikasi terapeutik. Apa yang teknik itu ya? Kalau teknik yang kayak diam, kemudian klarifikasi, kemudian apa banyak 15 biji itu. Kemudian komunikasi terapeutik yang dari mulai apa yang dilakukan pada saat pra-interaksi, kemudian interaksi atau kerja, pada saat orientasi, pada saat terminasi. Menyiapkan kemampuan diri, wah itu tahap apa? Ya pra-interaksi lah. Ya, mempersiapkan data pasien, pra-interaksi lah. Itu yang harus Anda kuasai. Siapa lagi ya? Yang tebak, Anda masih ingat tebak? Juga sebar, masih ingat? Nah, itu juga harus dapat, Anda dapat ya.
Kalau komunikasi dengan ruangan dan melalui telepon itu Anda harus pakai komunikasi yang mana? Ya, tebak itu kapan, sebar itu kapan dilakukan ya. Itu yang penting. Kemudian isolasi. Jangan lupa PK-PK-nya itu. PK-PK. Apa rencana perencanaannya itu misal berapa yang halusinasi dapat ada berapa itu kan. Strategi perencanaan, SP-nya, SP-SP-nya itu ya. SP4 di halusinasi apa, SP2 apa. Nah, itu juga harus semuanya harus paham ya. THK ISOS, THK orientasi realita misalkan apa. Nah, itu harus paham nih karena banyak nih 64% itu tinggi. Kemudian keperawatan dasar yang harus Anda kuasai ada sterilisasi, PHBS, HAIS, SDG juga ada yang dapat, juga pasien jatuh dan lain sebagainya ya. Kemudian ini komplementari terapi, komunitas, komplementari terapi perseptor. Kalau ini untuk S1 ya, S1. Malaria, menghitung dan menentukan diagnosa keperawatan komunitas. MAKP muncul, terapi komplementer, bekam, tuh katanya muncul. Manajemen, kebanyakan materi keluarga dan komunitas. Hormon saat hamil, akupresur, kasus. Komunitas banyak keluar tuh ada Kang Endi katanya. Posisi pemeriksaan bla bla bla. PMO dan lain sebagainya. Kredensial, akupresur. Banyak ya. Ternyata banyak teman-teman. Jangan khawatir, banyak. Kita lihat lagi, balik lagi ke sini, balik lagi sini. Stop. Kita balik lagi ke sini nih. Mana tadi? Ini banyak sekali nih. Ini yang tadi. Kalau tadi berupa Google Form, sekarang sudah saya buatkan di Excel-nya, ya, di Excel-nya. Dan ikuti saja Zoom subuh. Nanti Anda gabung di grup Zoom subuh, Zoom ya, ada Zoom gratis di sana. Gabung nanti jadwalnya akan saya buat. Besok ada Zoom subuh nggak? Kalau saya harus pergi kemana ya mungkin nggak gitu nanti ada gantinya. Zoom siang atau Zoom apa gitu kan nanti gantinya. Anda pantengin aja tuh di grup WA, ada grup WA-nya juga pantengin aja di sana juga di grup eh, Zoom gratis silakan dipanteng aja di sana jadwalnya kapan, besok bahas apa dan lain sebagainya sehingga mudah-mudahan bisa nambah pengetahuan bagi Anda semua ya. Eh, Nah, ini. Oh, ini rekapannya nih. Ini orang nggak akan punya nih, orang lain nggak akan punya ini. Ini nus tuh. Nah, di atas D3, nih D3. Orang nggak akan punya nih. ISOS HDR. Nah, orang kan dapat nih. Dia dapat halusinasi. Nah, ISOS sosial dia dapat. Nah, yang lain juga seperti itu ya. D3 dan oh, sebentar. Saya share ya grup WA-nya ya supaya sebentar saya share. Perasaan dari dulu itu sudah saya share. Sebentar. Saya copy dulu, di copy, kopai. Ya, bentar. Ini kalau di kopai ya harus ngambil dari sini. Nah, copy, kemudian baru masuk sini. Eh, barusan apa yang? Oh, salah. Ini ya. Baru benar. Silakan. Ah, sudah saya share di ini ya. Sudah saya share di message. Message. Message comment. Meeting chat di meeting. Nah, di pesan tuh sudah saya share ya, teman-teman. Sudah saya share. Silahkan kalau mau ikutan di grup. Sudah saya share ya, silahkan.
Tinggal diklik ya. Jalan nggak? Mudah-mudahan jalan. Mudah-mudahan jalan sih. Perasaan jalan, harusnya jalan deh. Oh ada ya. Sip. Ya. Oke, boleh itu di jalan. Alhamdulillah ya. Yoga udah masuk kok. Silakan kalau mau di-share ke teman-teman. Mau itu gratis kok grupnya. Silakan. Zoom-nya juga. Oke, teman-teman. Sudah 1 jam kita. 1 jam. 1 jam subuh, kuliah subuh. Berarti besok ya. Besok kita membahas apa yang ada di FR itu ya. Besok kita bahas satu persatu. Satu aja dulu. Satu, dua gitu kan. Jadi jangan lupa bagi teman-teman yang aduh, bagi teman-teman yang nggak bisa ikut, misalnya jadwalnya jadwal kuliah eh, kerja pagi, ini rekamannya ada, rekamannya saya siapkan ya. Hari ini pun saya rekamannya saya siapkan ya, saya siapkan. Kemudian ikuti aja lah nanti di grup jadwalnya kapan hari ini, apakah saya bisa ngasih materi kalau misalnya ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan nanti ada pemberitahuan. Materinya yang mana ya? Materi. Materinya sampai saat ini belum ada yang di-download ya. Belum. Paling rekamannya karena saya belum ngasih materi, belum belum baru menunjukin. Materinya mana ya? Belum ada materi. Baru nunjukin doang. Materinya baru besok ada materi-materi yang bisa saya berikan ya. Demikian teman-teman. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk pagi ini. Ah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan tolong didoakan. Nah, bayarannya dengan mendoakan saya. Kalau banyak mendoakan nanti kan Allah merubah takdir saya kalau banyak yang doain. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat semua. Mudah-mudahan saya juga masih bisa membersamai Anda. Mudah-mudahan apa yang diberikan pagi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama saya yang ngasihnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa sudah gabung, silakan gabung dulu ke grup di apa WA, grup WA. Nanti materi-materinya akan saya berikan di sana ya. Ya, silakan bagi teman-teman yang mencari rezeki pagi, semoga barokah rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.